Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang, Bapak Sulistiono SKM MKes. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Sulistiono yang di sesi 1, termasuk profil beliau. Ya, beliau ternyata tempat tinggal masih di Semarang ya Pak? Masih. Iya. Jadi kalau gitu keluarga masih di Semarang. Iya. Masih. Saya kalau merantau sendiri terus. Ya. Dari 2009 belum pulang-pulang. Ya. Oh, gitu ya. Ya Pak Sulis, ini tema kita kan adalah peran KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang Lampung dalam melayani jemaah haji tahun 2023 ini. Iya. Ini gimana? Baik, jadi untuk khusus ibadah haji itu kan mereka mengadakan perjalanan internasional ya, kemudian juga di situ ada berbagai tahapan pemeriksaan kesehatan haji. Betul. Dalam rangka untuk melihat istitoah jamaah tersebut. Istitoah itu adalah melihat kemampuan secara fisik ya, kemudian juga secara rohani, kemudian secara ekonomi. Jadi mampu itu katakanlah kita mampu fisik, rohani, tapi katakanlah keluarga yang ditinggal berantakan, itu berarti belum istitoah itu. Nah khusus kami Pak itu menangani istitoah kesehatan jemaah haji. Di dari sudut kesehatan jemaahnya. Di situ ada 3 kali pemeriksaan. Jadi pertama saat daftar, kemudian kan mereka mendapatkan nomor porsi. Itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan pertama. Biasanya itu bekerja sama dengan puskesmas tempat atau mungkin klinik atau rumah sakit yang ditunjuk itu ya. Kemudian itu pemeriksaan. Artinya nanti klinik atau puskesmas itu yang menyatakan bahwa calon jemaah haji itu yang sehat, dalam kondisi sehat. Artinya itu dipantau ya. Artinya yang sakit juga diobati, yang sehat dirawat di situ. Artinya mulai mendapat perhatian di situ ya. Mulai mendapat betul. Jadi mulai dari penyuluhan ya. Misalkan itu daftar ya. Bisa jadi itu kurang olahraga saat daftar, mungkin masih merokok kapan itu untuk persiapan fisik. Nah itu. Kemudian tahap kedua itu setelah memastikan bahwa jamaah itu berangkat ya, setelah mendapatkan informasi bisa melakukan pelunasan, itu baru dilakukan pemeriksaan kesehatan kedua. Biasanya itu di kabupaten kota, itu bekerjasama dengan rumah sakit yang dituju. Nah di situ sekaligus dilakukan vaksinasi meningitis. Vaksinasi meningitis, karena di Arab Saudi kan masih endemis meningitis, jadi jamaah haji ini wajib vaksin meningitis. Di situ nanti akan mendapatkan kartu ICV, International Certificate of Vaccination. Sertifikat vaksin. Vaksin ya. Nah di situ kenapa? Pada saat pemeriksaan kedua, KKP itu mendampingi, mendampingi. Jadi kita keliling kemarin ke 15 kabupaten kota di Lampung ini ya. Karena fungsinya apa? Kami melakukan legalisasi di situ. Jadi stempel yang laku di ICV itu adalah stempel dari KKP. Jadi di setiap kabupaten yang totalnya di Provinsi Lampung ini kan sekitar 7.000-an ya Pak Sulis, kalau nggak salah jemaah haji. Jamaah itu 7.050 sih rencana. Kan situ. Jadi KKP itu kami keliling kemarin. Di 15 kabupaten. Kerjasama mereka. Mereka kapan melakukan vaksin meningitis sama pembinaan, kami ke sana kirim tim kami makanya. Jadi melihat langsung lah sama ini legalisasi. Itu jadi kesehatan begitu. si para jemaah. Betul itu. Nah, kemudian juga setelah mereka fix, kemudian yang dikirimlah ke asrama. Di situ ada namanya pemeriksaan kesehatan akhir ketiga di situ. Pemeriksaan ketiga di situ. Nah, di situ ada timnya Pak, ada timnya juga gabungan juga, tapi memang di bawah koordinasi dari KKP. Jadi di situ dilakukan pemeriksaan akhir PA namanya. Jadi jamaah itu kan akan mendapatkan SPMA ya, surat perintah masuk asrama ya. Kemudian juga masuk dari daerah ke asrama, kita cek di situ ya. Dari PA kita lihat riwayatnya itu kan ada bukunya tuh. Ada bukunya memastikan bagaimana kondisi
calon jamaah tersebut, kemudian status vaksinnya, kemudian juga di situ ada namanya risiko tinggi. Risiko tinggi. Ya, risiko, ya. Itu kan RISTI itu sebenarnya sudah terrekod ketika mereka mulai dari pemeriksaan pertama. Satu. Kalau orang tua kan sudah masuk RISTI langsung, ya ada kodenya. Jadi di asrama itu diyakinkan lagi, nanti itu kemudian fungsi RISTI tersebut nanti akan direkap, kita akan serahkan ke dokter kloter. Nah, ini loh jamaahmu yang RISTI akan mendapat perhatian lebih. Nah, itu. Nah, di asrama tersebut, Pak, itu ada banyak kejadian ya. Jadi kalau yang memang RISTI tapi kita cek oleh tim kesehatan kami, itu katakanlah lolos ya, itu bisa langsung ke asrama. Masuk asrama ya, setelah melewati mulai dari imigrasi, living cost ya. Itu di pemeriksaan ketiga ya. Iya, di asrama semua, di asrama semua. Iya. Termasuk juga cek wanita usia subur. Kita cek ya. Karena hamil kan nggak boleh itu. Kalau hamil 14 sampai 26 minggu, 26 minggu ya itu. Bolehnya itu asal sudah vaksin. Jadi kita yang khusus perempuan dipisah, Pak. Yang subur-subur tes urin dulu. Nah, itu mengenai kemudian juga di asrama itu kan mengenai orangnya ya. Kemudian kalau yang urusan pembinaan ibadah urusan Kemenak ya. Nah, kemudian juga dari Kemenkes memberikan bekal obat-obatan ya. Ya, di situ termasuk juga ada obat-obatan ini dari KKP ya? Dari Kemenkes. Kami hanya membagikan. Iya. Tadi kan Bapak waktu ke sana ada dus-dus itu. Nah, itu dari Kemenkes. Ya. Kemudian juga di asrama itu disiapkan semuanya. Jadi mulai dari makan, minum, snack itu. Jadi itu sejak dia datang ke asrama menuju keberangkatan kira-kira 1 hari di asrama atau 2 hari? 1 hari. Tapi 1 hari nggak full ya. Jadi sebagai contoh ini tadi ya, contoh kasus itu tadi kan Lampung Barat ya. Mereka harusnya kan sampai jam 9 ya. Itu karena tadi ada insiden sedikit ya, benturan. Nah, nanti jam 1 sudah X-ray mereka. X-ray. Ya, geser kemudian habis siap siap ke bandara. Jadi jam 3-an lah. Subuh di bandara ya. Ya, subuh di bandara langsung terbang ke ke Suta ya, CKG. Itu jadi prosesnya begitu. Nah, selama di asrama makan, minum disiapkan semua. Nah, kami KKP mengawasi cateringnya. Catering ini karena ada tukang masaknya di situ. Kita lakukan betul itu fisiknya, contoh bagaimana kukunya, mereka pakai masker enggak. Kemudian mohon maaf kami rectal swab. Rectal swab itu usap dubur bagi food handler yang memasak itu ya, karena nanti bisa membawa penyakit ya. Menjaga risiko. Betul ya, itu diawasi betul. Itu dari segi makanannya, termasuk juga kami mengambil bank sampel. Nah, itu dari catering. Kemudian bicara lingkungan asrama, itu kami jaga juga, Pak. Di asrama itu kalau ada lalat juga kita basmi, kemudian juga kita masang perangkap tikus, ada kecoa kita semprot. Jadi begitu. Memang tugas kalau misalnya tugas kami all out ya. Jadi kami orang-orangnya geser ke sana semua itu. Jadi begitu sih. Jadi itulah. Diantaranya itu diantaranya. Ya. Jadi salah satu kesibukan kantor kesehatan pelabuhan itu pada saat ada hajat. Betul ya. Nah, Pak, yang terakhir itu hanya satu. Kita memastikan jamaah tersebut layak terbang, ya itu aja. Layak terbang itu syaratnya tadi banyak tadi. Bagaimana jamaah itu dalam keadaan sehat, kemudian dokumennya lengkap ya. Nah, jadi itu memastikan itu. Karena aturan kesehatan penerbangan juga macam-macam di situ. Kayak HB ya minimal 9 kalau nggak salah ya. 9 itu jadi begitu, Pak. Kalau yang nah terus saya ada yang kelewat tadi. Ketika masuk pemeriksaan akhir, misalnya ada masalah, di sana kami ada klinik, Pak, 24 jam. Ya, dirujuk ke klinik dulu di sebelah asrama. Nah, di situ ada tim
ada tim dokter, perawat, ada analis juga. Kalau masih belum sanggup, kita rujuk saat itu juga ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Kami sudah bekerja sama di sana. Nah, kalau nggak selesai di klinik ya, nah di sana ya. agak kita pantau juga agak buru-buru karena 4 jam sebelum X-ray itu harus sudah kembali, Pak. Kalau nggak ditunda. Iya, jadi memang jamaahnya. Iya, jadi kami selalu, tapi kami memang sudah timnya kan satu tim ya, koordinasi dengan Rumah Sakit Abdul Muluk, dan alhamdulillah selama ini tidak ada kendala, Pak. Jadi sebagai contoh kemarin pemberangkatan kloter yang pertama ya, kloter 2 sih, kloter 2 CKG dari Lampung Utara Lampung Utara. Iya. Alhamdulillah itu. Jadi sempat 7 dirujuk, semua kembali. Last minute sih ya, jam 10 malam kembali. Kemudian bisa hanya satu yang nggak berangkat ke sana karena wafat di daerah ya. Jadi kemarin total 392. Ya. Itu rombongan jemaah dari Lampung Utara. Lampung Utara. 392. Iya, karena wafat satu. Iya. Ya, jadi begitu. Sekilas. Kalau yang tadi, kebetulan saya kan hadir juga. Ya. Itu dari Lampung Barat. Tadi Lampung Barat ya, Lampung Barat tadi. Iya. Tadi yang dirujuk baru dua, tapi nggak begitu berat sih. Hanya untuk memastikan aja. Ya. Mudah-mudahan ini lebih lancar dari kemarin. Sekitar 300. Tadi kan harusnya kan 393, cuma ada yang sakit di daerah 2 orang, jadi nggak sampai ke sini. Jadi nanti tadi ada 391 calon jemaahnya. Jadi bisa dipastikan data terakhir kalau misalnya dari Lampung Barat itu 391 iya, karena yang akan berangkat. Iya. Oh belum ya? Nanti belum. Yang berangkat dari Iya kan Lampung. masih ada yang dirujuk ini. Iya, pastinya besok. Insya Allah besok. Menarik ini Pak. Iya, jadi Pak Sulis, kalau misalnya itu kan tadi kemarin yang sudah hari pertama itu dari Lampung Utara, hari kedua Lampung Barat. Itu kalau jadwalnya sendiri kan sekitar 7 ribuan itu, ya kan itu sampai Lampung Selatan, semuanya. Gimana jadwalnya? Jadi jadwal kemarin yang dari Kemenak resmi itu baru terbit seminggu, karena memang ini kan ada sedikit mundur waktu pelunasan kemarin ya. Jadi memang serba mendadak ini. Jadi pihak Kemenak juga perlu proses menyiapkan paspor ya, kemudian ada biometri untuk imigrasi. Jadi memang yang terbit baru seminggu. Jadi insya Allah untuk besok itu dari Lampung Tengah besok ya. Jadwalnya jam 12 siang sih. Setiap hari lah, setiap hari ya dari setiap Lampung hari. Tengah gitu, betul. terus kemudian berangkat gitu betul, teknisnya. Betul ya. Ya, Pak Sulis, ini menarik dialog spesial. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Siap. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang, Bapak Sulistiono SKM MKes, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.